Sejak 2017 berakhir sudah masa-masa Islam dimuliakan di tanah Arab, ya. Sekarang Arab sudah menjadi liberal. Oke? Dan saat Arab menjadi jahiliyah ini, apa yang terjadi? Mereka mengkhianati dan menelantarkan saudara seimannya di sebelah Palestina. Palestina ditelantarkan, Palestina dikhianati, bahkan Palestina seperti diserahkan kepada Israel. Dan di waktu yang sama Arab melakukan perbaikan hubungan kembali dengan Israel. Ini luar biasa menyakitkan, ya. Kemarin baru-baru ini ketika pembantaian sedang berlangsung di Gaza, Palestina, angka kematian terus diberitakan menanjak tajam. Arab Saudi mengadakan acara konser musik raksasa, menghadirkan pelacur-pelacur, pezina-pezina, penyanyi-penyanyi telanjang, minum-minuman keras, menghabiskan dana triliunan ketika berdarah-darah sedang terjadi di Gaza, Palestina. Ya Allah, sakit kita menyaksikannya. Inilah dia jahiliyah. Di tempat yang paling nggak nampak, tapi dia menjadi gerbang dari 3 benua raksasa. Makanya sepakat seluruh pakar dan ahli politik, ahli sejarah, ahli geopolitik mengatakan siapa saja yang bisa menguasai gerbang ini, dia akan bisa menguasai seluruh dunia. Gerbang itu dinamakan dengan Palestina. Ini dia. Yang sekarang, ini dia. Yang ini Laut Merah, ya, Laut Merah, ini Arab Saudi, ini Jazirah Arab, semua ini Jazirah Arab, ini Afrika, ini benua Afrika, ini adalah benua Asia, dan ini adalah benua Eropa. Jadi Palestina posisinya adalah disebut di sini Israel. Israel ini baru 1948 baru diumumkan negara Israel, ya. Sebelumnya dunia hanya kenal Palestina. Sebelumnya buku-buku sejarah atau atlas lama semuanya Palestina. Jadi yang baru sebut Israel sekarang. Sekarang ini banyak sekali tentara Amerika, tentara elit Inggris yang mati berhadapan dengan Hamas dan para mujahidin lainnya. Takbir. Hebatnya Ustaz, para mujahidin membuat peperangan itu seolah asli, ya. Kayak Rambo banget filmnya itu. Ya, mereka buat dengan membaca nama ayat Allah, mereka lakukan penyerangan, pengeboman segala macamnya. Bagaimana kita bangga melihat pertempuran ini bukan sebentar, insya Allah. Pertempuran ini akan panjang sampai Allah menangkan. Dan Askelon, kembali kepada hadis, ya, Askelon ini, Asqalan ini akan menjadi pusat ribat para mujahidin sedunia. Para mujahidin sedunia. Mujahidin dari Indonesia, mujahidin dari Afghanistan, mujahidin dari Suriah, mujahidin dari Arab Saudi, dari berbagai negara masuk. Dan akhirnya pusat ribat umat ini di akhir zaman melawan hegemoni barat adalah Askelon. Hadisnya kita lihat, ketika Imarat sudah terwujud. Ini saat Imarat ini beda, ya, fase kenabian, khilafah dan dinasti. Ini fase Islam menguasai dunia. Tapi Emirat enggak, hanya satu kawasan saja, yaitu Afghanistan hari ini. Dan Rasul mengatakan pasukan elit Imam Mahdi nanti dari Afghanistan, dari Khurasan, yang ciri-cirinya lengkap ada di pasukan Taliban hari ini, insya Allah. Kemudian dalam kondisi Emirat ini sedang berjalan, Arab menjadi jahiliyah. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada saat itu kalian akan menyaksikan negeri-negeri Islam termasuk Arab, Indonesia dan lain-lainnya akan gila-gilaan memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Sebagaimana kuda-kuda jantan dan keledai-keledai jantan kelaparan memperebutkan makanan. Berasa enggak ini? Suasana perebutan jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan saksikan Arab Saudi akan kacau habis perebutan jabatan dan kekuasaan sampai ketika mereka perang, saudara. Ya, fa'alaikum bil jihad. Dalam masa-masa seperti ini kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad, kamu wajib menegakkan jihad. Anak muda, kalian sekarang senang betul dengan jet-jet dan dengan internet.
manfaatkan itu sebagai sarana jihad kalian. Para pedagang, jangan tanggung-tanggung. Niatkan dengan dagangan ini aku berjihad mengalahkan lapak demi lapak, wilayah demi wilayah bisnis ekonominya orang-orang kafir. Bertekadlah dengan ekonominya berjihad, menangkan ekonomi umat ini harus menang. Tegakkan prinsip al-wala wal bara dalam jihad ekonomi. Yang ada bergerak di dunia pendidikan, pastikan bahwa dia totalitas berjihad sehingga dunia pendidikan kafir tumbang dan orang akan melirik tempat-tempat Islam adalah tempat pendidikan terbaik dan paling unggul. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian bertekadlah yang di bidang politik harus menang, harus unggul. Jihad di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang medis harus unggul, di bidang media dan seterusnya. Ini jihad. Fa'alaikum bil jihad. Jihad ini kan luas artinya ya. Dimanapun kita berada wajib tegakkan jihad di sana. Lalu kata Rasulullah, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sesungguhnya jihad yang paling utama, yang paling afdal, yang ada ribatnya. Yang ada ribatnya. Ribat itu hanya ada dalam istilah fikih jihad, pertempuran melawan musuh di medan tempur, mengangkat senjata antara kita yang membunuh musuh dan mengalahkannya, atau musuh yang membunuh kita dan kita syahid sampai kita menang demi menegakkan kalimat Allah. Ribat ini tak ada dalam istilah yang lain kecuali hanya di medan tempur. Dari seluruh jihad yang ada, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad media, jihad kesehatan, jihad politik, jihad yang paling afdal, yang paling utama, yang ada ribatnya kata Nabi. Berarti angkat senjata. Wa inna afdala ribatikum asqalan. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya jihad yang paling agung, angkat senjata yang paling mulia, yang paling afdal saat itu adalah yang ada di Asqalan. Berarti ini Palestina. Takbir. Isyarat yang agung sekali. Serangan ini dilakukan, yakin kami mereka baca hadis ini. Mereka baca semua syarat-syarat, sudah saatnya serangan pun dilakukan dan ini akan panjang dan kemenangan dipastikan ada di pihak jagoan. Allahu Akbar. Orang Hollywood, film-film Hollywood, film Bollywood, film Korea, film Jepang, film Cina, film apa saja, kalau mereka buat film, yang buat film itu orang kafir itu, pasti pertemuan antara orang jahat dengan orang baik. Selalunya pemenangnya siapa mereka putuskan. Pernah orang jahat yang menang. Secara fitrah, kemenangan selalu ada pada pihak yang baik. Dan kita tahu yang baik itu adalah hamba-hamba Allah. Dan Allah sudah memutuskan sebagai sang penyusun skenario tertinggi, sutradara teragung, Allah memutuskan kemenangan ada pada pihak orang-orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti kami akan menangkan orang-orang beriman. Ini firman Allah. Allahu Akbar. Ibarat Allah, kita kembali ya. Kita kembali coba lihat sebentar. Lihat yang halaman 33, slide 33. Oh, sebelum slide 33, slide 5 dulu. Slide 5. Oke, perhatikan ini sebentar. Perhatikan ini sebentar. Start dan finish. Start ini Nabi Muhammad diutus oleh Allah di usia 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Ini start. Kemudian finish. Finish ini terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin kematian berhembus dari Yaman. Angin ini lembut, wangi, berbau wangi kesturi, dengan cepat membungkus bumi. Kata Nabi, siapapun umatku, orang Islam yang ada iman di dalam dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, dia akan didatangi oleh angin ini. Saat dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, oleh kita ya, saat itu, di waktu itu, di tempat itu dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh umat Nabi, orang-orang Islam yang beriman meninggal dunia. Ini finish, habis. Kan ada 10 tanda besar kan sebelum kiamat. Kita hanya diizinkan menyaksikan sampai yang ketujuh saja. Yang pertama Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Ya'juj Ma'juj, yang kelima matahari terbit dari barat, yang keenam Dabatul Ardi, dan yang ketujuh angin lembut berbau wangi kesturi, sejuk dan mematikan. Tapi kematiannya lembut, husnul khotimah. Kata Rasulullah, setelah itu 1 atau 2 generasi, di hadis yang lain 40 tahun setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ini kabar yang luar biasa. Mas Ahmad, coba perhatikan Bapak Ibu. Ini dari start ke finish ada 5 fase. Nah, 4 fasenya kita memimpin dunia. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga,
ini sudah berakhir, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Tapi ketika Palestina berhasil merdeka, Islam yang memimpin, di Baitul Maqdis diumumkan nanti berdirinya khilafah Islamiyah. Akhirnya dunia 100% akan dikuasai oleh Islam. Ini Allah janjikan dalam surat An-Nur ayat 55. Surat 24 ayat 55 Allah berjanji kamu akan kembali memimpin, tapi seluruh dunia, bukan 2/3 lagi. Allahu Akbar. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Maka sekarang kita wajib optimis dan percaya, ya. Kita sekarang berada di sini di posisi fase keempat. Baiklah, saya persingkat. Dari start ke finish berapa lama waktunya? Walaupun hadis ini dhaif dan hasan li ghairi, tapi selama itu masih perkataan Nabi, wajib dijadikan sebagai ilmu yang untuk kita ketahui. Oke ya. Nabi berkata dari start ke finish adalah antara 1400 dengan 1500. Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang pasti lebih dari 1400 hitungan hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Tak akan lewat. Kalau kita sekarang 1445 ditambahkan dengan 13 tahun Nabi di Mekah, karena hitungan hijriah kan secara Nabi hijrah. Ya, Mas Ahmad nanti tolong buatkan ini kode Nabi hijrah ya, gini ya. Kode Nabi hijrah, penghitungan tahun hijriah kan sejak Nabi hijrah. Nah, menghitung umur umat Nabi dari start ke finish itu sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lah beliau ada di Mekah 13 tahun. Maknanya 1445 Hijriah yang dah berjalan, tambahkan 13 yang di Mekah. Jadi berapa? 1458. Ya, kalau dihitung yang paling mentok, yang paling aman 1500, tinggal dikurangi ke 1458. Seandainya mentok ya, habis sepenuh-penuhnya. Karena tak mungkin lewat daripada itu. Berarti tersisa hanya 42 tahun saja lagi. Paling lama keberadaan umat Islam di muka bumi. Berarti umat Islam harus mengalami masa memimpin dunia. Berarti agenda-agenda mengerikan ini tak lama lagi, sebentar lagi wajib terjadi. Oke, takbir. Sekarang coba lihat fokus kepada fase keempat. Lihat fase keempat. Kita lihat posisi serangan Askelon kemarin dalam hadis. Ini dia fase keempat. Kita fokus di sini. Ini sebelumnya Arab menjadi kaya, ya. Mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kemudian salju dah turun di negeri Arab, ya. Yang di sini Arab menjadi jahiliyah. Seluruh jazirah Arab menjadi jahiliyah. Baru-baru aja kemarin MBS di depan televisi dengan sangat percaya diri dan tak merasa berdosa sedikit pun berkata, saya memastikan seluruh Arab 2025 akan menjadi Eropa baru. Orang kan biasanya orang Arab nih kalau mau buat dosa, mengikuti hawa nafsu, ya mau jadi budak syahwat, mereka kan perginya ke Eropa. Mereka menghambur-hamburkan uang di Eropa, berjudi, minum-minuman keras, berzina dan sebagainya. Besok ini nggak perlu lagi kalian di Arab aja. Kita lakukan, kita siapkan apa saja yang ada di Eropa ada di sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai hari ini, jadi ini dalam rangka menjelaskan Jazirah Arab kembali jahiliyah ya. Nabi bersabda, nanti kamu benar-benar akan kembali jahiliyah. Sebelum kiamat kamu kembali jahiliyah. Benar dah. Hari ini bahkan LGBT pun nggak dilarang. Di Mekah terjadi pernikahan sejenis pun dibiarkan saja oleh kerajaan. Mencicikkan kondisi Mekah Madinah. Sejak 2017 berakhir sudah masa-masa Islam dimuliakan di tanah Arab. Ya, sekarang Arab sudah menjadi liberal. Oke? Dan saat Arab menjadi jahiliyah ini, apa yang terjadi? Mereka mengkhianati dan menelantarkan saudara seimannya di sebelah Palestina. Palestina ditelantarkan, Palestina dikhianati, bahkan Palestina seperti diserahkan kepada Israel. Dan di waktu yang sama Arab melakukan perbaikan hubungan kembali dengan Israel. Ini luar biasa menyakitkan ya. Kemarin baru-baru ini ketika pembantaian sedang berlangsung di Gaza, Palestina, angka kematian terus diberitakan menanjak tajam. Arab Saudi mengadakan acara konser musik raksasa, menghadirkan pelacur-pelacur, pezina-pezina, penyanyi-penyanyi telanjang, minum-minuman keras, menghabiskan dana triliunan ketika berdarah-darah sedang terjadi di Gaza, Palestina. Ya Allah, sakit kita menyaksikannya.
Inilah dia jahiliyah. Nah, di waktu itu kita dilibatkan dengan terjadinya hadis Nabi yang tadi kita baca. Terjadi jihad dan ribat di Askelon. Jadi isyarat hadis ini, Askelon insya Allah Ta'ala akan menjadi negeri yang ditaklukkan. Dan pusat jihadnya para mujahidin di Askelon atau Askalan tadi. Ending daripada cerita ini adalah, ini dia. Lihat berikutnya, ini endingnya. Bebasnya Masjidil Aqsa dan kembali merdeka Palestina. Dikumandangkanlah khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Jadi ending cerita ini apa? Kemenangan pasti akan dimiliki oleh mujahidin kita. Kita tolong atau kita tidak tolong. Kita bergabung dalam perjuangan memerdekakan Palestina atau kita tidak bergabung. Tapi rugi kita kalau nggak bergabung. Rugi kita kalau tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena Palestina pasti merdeka. Allahu Akbar. Palestina pasti merdeka. Pasti Baitul Maqdis akan kembali terbebas dengan izin Allah melihat hadis-hadis ini. Dan di kitab ini, ini nubuat perang akhir zaman. Kemudian kitab negeri-negeri akhir zaman. Kalau ada waktu, mampirlah ke toko-toko buku, beli buku ini, negeri-negeri akhir zaman. Coba lihat di halaman 269, Rasul berkata, ketika Baitul Maqdis di akhir zaman kembali bebas dan diumumkan khilafah Islamiyah, siap-siap kamu, kata Rasul, akan terjadi berbagai kekacauan dan huru-hara di muka bumi. Dan makanya Buya buat seperti ini. Habis khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, langsung ini, bencana-bencana besar di negeri Arab dan di seluruh dunia. Karena hadis Nabi begitu akan terjadi. Apa di antara bencana besarnya? Perang dunia ketiga. Apa di antara bencana besarnya? Terjadi krisis pangan dan kelaparan global. Manusia akhirnya saling berbunuh-bunuhan untuk bisa makan. Ya, terjadilah bencana-bencana alam yang mengerikan. Amerika runtuh, Israel hilang. Allahu Akbar.